dua penyakit, kata beliau, penyakit yang sangat berbahaya sekali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu bahwa ibadah itu dibangun di atas rasa takut dan rasa berharap. Selain juga kita harus menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah dalam ibadah kita, maka dalam ibadah itu kita harus menghadirkan rasa takut dan rasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada sebagian di antara hamba Allah yang rasa takutnya itu kurang, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam penyakit merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab dia sudah gak merasa takut kepada Allah. Dia beranggapan bahwa dosa yang dia kerjakan, dosa yang dia lakukan, maka tidak akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Rasa takutnya kurang atau bahkan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, adapun berikutnya adalah sikap roja, yaitu berharap. Ketika ada seorang hamba itu rasa harapnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang terkadang yang dia berharap tapi lebih berharapnya kepada makhluk. Lebih condong berharapnya kepada makhluk. Ada yang dia berharap kepada Allah tapi tidak 100% berharap kepada Allah, dia juga berharap kepada makhluk. Artinya kurang rasa harapnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan seperti ini jemaah sekalian rahimakumullah, maka seseorang dia bisa terjatuh dalam sikap keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedua sikap ini, kedua penyakit ini wajib bagi kita untuk kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan rasa takut dan rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi seorang mukmin itu harus memiliki hati yang kuat. Takutnya kuat, rojaknya juga kuat, berharapnya juga kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita ingin melihat contoh-contoh dari kisah para anbiya dan kisah para rasul, di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengadukan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sudah berada di usia lanjut, tapi beliau tetap masih memiliki harapan besar agar beliau bisa mendapatkan keturunan. Yang akhirnya Allah berikan keturunan. Di antaranya adalah dari Hajar, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam, kemudian dari Sarah. Dari Sarah, istri beliau yang telah menemani dakwah beliau sejak beliau dari usia muda sampai sudah usia lanjut. Subhanallah. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berikan keturunan dari jalur istri beliau yang bernama Sarah. Lahirlah Ishak. Dan nanti dari Ishak inilah nanti muncul Bani Israel, seperti itu. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, di dalam ayat yang ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan doanya. Doa siapa? Kalau di sini adalah doanya Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sama keadaannya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Zakaria mengadukan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surat Maryam, Nabiullah Zakaria berdoa memohon kepada Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah rapuh,
Lalu kemudian washta'ala ra'si syaiba, dan kepalaku sudah bersinar. Ya. Sebab karena apa? Ubannya sudah semakin banyak. Ya. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi tetap ya, permintaanku, doaku tidak pernah putus ya. Dan aku selalu memohon kepadamu, dan aku tidak pernah merasa kecewa dengan doa-doa yang aku panjatkan kepadamu. Sehingga dari situ Allah juga mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang Allah kabulkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diberikanlah Yahya ya. Diberikanlah Yahya alaihissalatu wassalam ya. Padahal usianya pun sudah tidak muda lagi ya. Wa aslahna lahu zawjahu, lalu kemudian ya, kami jadikan istrinya mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang segera untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan selalu meminta kepada kami dengan penuh harap dan penuh cemas. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba. Ketika kita meminta kepada Allah, kalau kita memang berharap, maka ya, tunjukkan rasa harap kita ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Ya. Jangan ada misal di antara sebagian kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta demikian, tapi kalau kau kabulkan, kalau enggak kau kabulkan enggak mengapa. Ya. Seakan-akan enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan yang keliru dan permintaan yang salah. Kalau minta kepada Allah, harap. Ya. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan kita. Ya. Jadi itulah sikap seorang mukmin, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Baik. Terkait dengan masalah roja ya. Terkait dengan masalah roja ataupun harap, anda harap, maka roja yang disyariatkan ataupun berharap yang disyariatkan itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah disertai dengan rasa takut ya. Jadi tidak hanya berharap, tapi juga kita harus menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah raja harus disertai dengan amalan. Jadi tidak hanya berharap saja, tapi tidak ada bentuk ikhtiarnya. Ya. Kita pernah belajar tawakal, ya kan? Tawakal itu harus menghadirkan dua hal. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah. Kita harus benar-benar memasrahkan urusan kita kepada Allah semuanya. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Badrul asbab, yaitu kita harus apa? Melakukan sebab-sebab yang dapat mewujudkan apa yang kita inginkan dari bentuk tawakal kita kepada Allah. Begitu juga roja, rasa harap kita. Jadi seorang hamba itu tidak hanya berharap saja, tapi dia tidak beramal. Maka ini bentuk harapan yang salah, dan ini bentuk harapan yang keliru. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ini berharap kepada Allah dengan benar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya adalah barang siapa yang dia berharap pertemuan, perjumpaan dengan Rabb-nya. Jadi tidak hanya berharap, ya Allah, ya, jadikanlah hamba nanti di akhirat, di surga bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ada salah satu puncak kenikmatan yang paling besar nanti bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan bagi mereka di surga. Wa ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah Allah akan memberikan tambahan kenikmatan berupa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan,
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana wajah-wajah hamba-hamba yang beriman di surga itu berseri-seri. Kenapa? Sebab mereka melihat Rabb mereka. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, di mana beliau SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian kelak nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam hari ini. Yaitu pada saat itu tepat tanggal malam 15. Jadi bulannya penuh terang benderang, tidak ada sedikit pun penutupnya, jadi terang. Jadi benar-benar jelas kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di surga. Ya. Jadi ini janji dari Allah dan janji dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin melihat Allah, berarti kita berharap surga. Maka tidak hanya berharap jamaah. Ya. Ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka punya keyakinan sudah berdoa, yang penting berdoa, nggak mau kerja, nggak mau amal. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang seperti ini diusir dari masjid jamaah. Karena dia nggak mau beramal, karena dia nggak mau bekerja. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Tapi di samping kita berharap, maka kita juga punya kewajiban untuk apa? Untuk beramal, untuk mewujudkan harapan kita. Jadi itu merupakan bentuk tawakal yang sempurna. Begitu juga bentuk roja yang sempurna. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi begitu, ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan sikap roja di dalam hati kita? Ya. Sikap berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengenal, tidak hanya menghafal. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutawakil, tidak. Tapi yang dimaksud dengan mengenal di sini adalah kita mengetahui dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ada sebagian dari nama Allah ini mengandung sifat-sifatnya. Jadi kalau kita ingin lebih mengenal dalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita bisa membuka kitab Fiqhul Asma wa Sifat. Salah satu yang mengarang kitab ini adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Beliau punya Fiqhul Asma wa Sifat, yaitu fikih nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab-kitab yang lainnya terkait asma wa sifat Allah, maka kita dalami. Siapa si Ar-Rahman, siapa si Ar-Rahim. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dari rasa kasih sayang Allah, apa yang akan didapatkan, apa dari rasa rahmat, apa dari sifat Allah yang rahmah, apa yang bisa bermanfaat bagi hamba-hambanya, maka kita harus tahu yang seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dan juga dalam hadis qudsi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah meriwayatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguh rahmatku itu akan mendahului kemurkaanku. Jadi ini akan menumbuhkan sikap berharap kita yang begitu besar kepada Allah. Kita enggak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak mengenal Allah, kita enggak tahu bahwa Allah itu akan selalu mendahulukan kasih sayangnya dibanding Allah Subhanahu wa taala mendahulukan siksanya, maka kita akan menjadi hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu mengeluhkan keadaan kita, sudah biarin saja. Emang dasarnya saya pendosa, sudah. Enggak usahlah bertobat kepada Allah. Mungkin ini sudah takdir saya menjadi hamba yang pendosa dan kelak nanti akan masuk neraka, wal iyadzubillah. Salah,
Tidak begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Allah akan selalu menanti dan menunggu taubat kita sebagai hambanya. Dibentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'an nair wa dzalika hatta tatlu asy-syams min maghribiha." Sungguh Allah selalu membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya di waktu malam, ketika hambanya melakukan perbuatan dosa di siang hari. Dan Allah pun akan selalu membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Dan hal itu akan selalu Allah lakukan hatta tatlu asy-syams min maghribiha, sampai matahari itu diterbitkan dari sebelah barat. Ya. Artinya pintu taubat akan selalu terbuka jamaah. Ya. Tidak ada satu hamba pun yang tertutup untuk bertaubat kepada Allah. Masih ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seburuk apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menanti, terus menanti taubat seorang hamba. Seperti itu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merenungi penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan jamaah. Kata beliau, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya itu melebihi kasih sayang perempuan itu, yaitu sang ibu terhadap anaknya. Ini ada kisahnya. Jadi dulu Nabi SAW setelah berperang, lalu beliau mendapatkan beberapa tawanan perang. Di antaranya adalah wanita, lalu kemudian anak-anak. Lalu ada seorang ibu yang dia mencari anaknya, karena pada saat itu bayi itu banyak. Ya. Maka ibu tersebut selalu menyediakan thadiyah, ya, menyediakan buat menyusui setiap anak, tapi gak ada yang mau. Tiba-tiba dia dapati seorang anak yang kemudian mau untuk menyusui ibunya tersebut, saking sayangnya. Lalu kemudian ketika itu Nabi SAW melihat peristiwa itu dan beberapa sahabat hadir di tempat tersebut, dan Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, ya, saya akan bertanya kepada kalian, kira-kira tega nggak sang ibu itu melemparkan anaknya ke kobaran api? Tega nggak sekiranya sang ibu itu melemparkan anaknya ke kobaran api? Maka para sahabat menjawab, ya tentu tidak ya Rasulullah. Nggak mungkin dia tega. Tadi saja dia ketika mencari anaknya begitu bingung, ya, begitu gelisah sampai menangis, saking sayangnya dan cintanya dia kepada anaknya. Lalu kemudian ketika dia dapati anaknya kemudian dilemparkan ke api, tidak mungkin. Baru Nabi SAW kemudian menyebutkan hadis ini, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladihi." Demi Allah, Allah lebih sayang terhadap hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus semangat jamaah sekalian, ya, harus memiliki harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa kita, begitu. Kemudian ada hadis yang lain lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Jika kalian semua nih manusia sudah tidak ada lagi yang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kalian semua. Wala jaa biqaumin yudhibun, dan Allah akan mendatangkan kaum yang baru yang mereka pendosa. Wa yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Kemudian
setelah dosa yang mereka kerjakan mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa mereka. Ya. Jadi bukan masalah kita bisa menahan untuk tidak berbuat dosa, atau bukan masalahnya adalah bahwa berarti kita boleh dong berbuat dosa, tidak. Tapi pembahasannya di sini itu adalah apa? Ketika ada seorang berbuat dosa kepada Allah, maka dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Dia tetap yakin, dia tetap mengimani bahwa Allah pasti akan memberikan kasih sayang kepada hambanya tersebut, meskipun hamba tersebut telah melakukan perbuatan dosa, dengan dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada satu hadis lagi yang begitu panjang jamaah sekalian rahimakumullah, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa hamba-hambanya meskipun dia mengulang dosanya berkali-kali. Ya. Dia bertobat karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Setelah dia bertobat, Allah ampuni dosanya, kemudian dia berbuat yang sama lagi. Dia bertobat lagi, kemudian dia menyesali lagi, kemudian di suatu waktu dia melakukan perbuatan yang sama lagi, terus seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Udah, berbuat sesukamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Ini riwayat Imam Muslim, jemaah. Ya. Jadi subhanallah, dibentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya seperti itu. Ya. Baik. Nah, dua hal inilah jemaah sekalian rahimakumullah, ya, yang bisa kita jadikan sebagai wasilah kita, cara kita untuk menumbuhkan rasa harap kita, roja kita, harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi hamba yang beriman kepada Allah, bentuk harapannya pun harapan yang baik. Harapannya pun harapan untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Sebab kalau kita berbicara tentang harapan, ada sebagian hamba-hamba Allah yang dia punya harapan tapi khusus hanya untuk dunianya. Ya Allah, kayakan aku, ya Allah, jadikan aku pejabat, ya Allah. Semuanya dalam urusan dunia, ya. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Berharap dari Allah itu dalam urusan akhirat kita. Jadi bukan untuk urusan dunia kita. Seperti itu jamaah, ya. Baik, kemudian kita akan membahas tentang dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab ini terkait pembahasan tentang merasa aman dari makar ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama firman Allah tentunya tadi yang sudah kita baca, yaitu surat Al-A'raf ayat 99, dan ini menjadi tema kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Ya. Ini menjadi dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Ya. Dan tadi kita sudah sedikit jelaskan. Baik, terkait dengan kalimat makar di sini jemaah. Ya. Biasanya kalau makar itu konotasinya maknanya itu buruk kan. Ya. Ente buat makar nih, kan begitu kan? Ente bukan tipu daya nih, ya. Nah, sehingga kalau seandainya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas. Ya kan? Makar Allah nih, ya, kan enggak pantas. Karena apa? Ini nama yang tidak baik. Karena konotasinya maknanya buruk. Ya. Pasti buruk, ya. Makanya perlu kita fahami di sini. Maka kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, ya. Yang disebut makar Allah di sini adalah sebenarnya sikap muqabalah, sikap responnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk membuat makar-makar kepada Allah, artinya membuat makar kepada Allah buat tipu daya, seakan dia taat padahal pendosa, seakan dia ibadah padahal sedang menghina, ya. Maka ini disebut makar, ya. Seakan beriman ternyata munafik, ternyata kafir. Di zaman Nabi SAW kan ada kan golongan orang-orang munafikun yang dipimpin oleh Ubay bin Salul, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia rasul munafik, dan banyak sekali orang-orang munafik yang asalnya adalah orang-orang kafir yang benci kepada Islam.
cuma dia pengen nyaman dan aman saja di bawah naungan Islam dan kaum muslimin pada saat itu, maka dia ya mengenakan pakaian Islam. Dia tunjukkan keislamannya di hadapan kaum muslimin. Artinya sekali lagi bahwa maksud ya fala ya'manu makrallah, ya, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah. Makar Allah ini disebut dengan sikap responsif Allah, muqabalah. Karena Allah tidak memiliki sifat makar. Ya. Ya. Allah tidak memiliki sifat makar dan Allah tidak berbuat makar. Secara ibtidaan ataupun secara memulai itu Allah tidak. Tapi kalau ada hamba-hamba Allah yang berbuat makar kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya pada hakikatnya secara sendirinya dia telah terjebak dengan makar Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Ini banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an jemaah sekalian rahimakumullah terkait dengan ini. Seperti dalam surat At-Tariq kan disebutkan kan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya, ya, yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu, tapi bukan tipu daya yang jahat. Artinya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Atau contoh orang-orang munafik ketika mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'um, tapi Allah yang menipu mereka. Bukan berarti Allah itu punya sifat penipu. Nah ini salah, tidak. Tapi apa? Sikap responsif Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hambanya. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu al-makir, Allah yang maha membuat makar, tidak. Karena ini adalah bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan nama Allah. Artinya al-makir di sini adalah sikap responsif Allah, bisa kita terjemahkan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala disebabkan hamba-hamba tersebut telah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Baik. Banyak sekali contoh-contoh terkait dengan sikap Allah, sikap muqabalah Allah tentang masalah ini jemaah. Di antaranya adalah merupakan bentuk makar Allah itu terkait dengan istilah istidraj. Istidraj ini adalah bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengulur ataupun membiarkan pelaku maksiat, ya, hingga mereka tambah parah kemaksiatannya. Ya, jangan sampai kita mengira bahwa ya, maksiat kita jalan akan tetapi rezeki kita lancar. Terkadang seperti itu. Ya. Bisa jadi ini merupakan bentuk istidraj. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Jadi dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur kepada kebinasaan. Kalau sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan. Ya. Allah biarkan dia sampai dia mati. Karena dia sudah menolak petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jangan iri dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, lalu kemudian kok kehidupannya senang. Jangan iri. Ya. Kalau ada orang yang mengungguli kita dalam urusan dunia, maka ungguli dia dalam urusan akhiratnya. Itu sikap kita harusnya sebagai orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, beliau pernah bersabda begini jemaah, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi. Kalau kau melihat, ya, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia dunia, tapi di atas kemaksiatannya, maksiat terus, tapi dia dikasih dunia, ya, rumahnya baru, dia beli mobil baru, ya, dia duitnya banyak, pokoknya kesenangan lah dunianya. Tapi dia pelaku maksiat jemaah. Dia pelaku maksiat. Maka jangan iri, jangan kemudian kita ngeluh kepada Allah, ya Allah kita adu. Dia kan maksiat, dia duitnya banyak. Saya yang sholatnya terus, kenapa saya miskin ya Allah? Ya.
Ada orang yang seperti itu. Jangan iri kepada orang yang begini. Karena fa inna ma huwa istidraj. Karena sungguh kalau terjadi kasus seperti ini berarti dia sedang istidraj. Allah ulur-ulurkan siksa dia. Itu akan rugi dia pasti. Ya. Akan rugi. Seperti itu, ya. Baik. Coba sekalian rahimakallah. Kemudian begini. Kenapa ada di antara hamba-hamba Allah itu yang mereka bisa merasa aman dari siksa Allah? Kenapa bisa demikian? Karena disebabkan karena dua hal, ya. Pertama, ya, kadang ada hamba yang dia terus bermaksiat sementara tidak ada teguran dari Allah. Seakan perbuatan dia itu benar. Atau dia tahu bahwa perbuatan itu salah tapi dia nggak disiksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang model seperti ini. Makanya orang ini mengatakan Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal itu. Dia tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan begini. Wa idz qalu Allahumma in kana huwal haqqa in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan seperti ini. Jika seandainya yang didatangkan kepada kami ini benar dari sisimu ya Allah, ya sudah. Yang kami tentang, ya, yang kami tidak mau mengimani, yang kami tidak mau menerima, ya. Andaikan ini benar darimu ya Allah, ya sudah berarti kami salah. Turunkan aja hujan batu dari atas langit atau beri kami siksa yang pedih. Dulu ada seorang yang dikatakan sebagai seorang alim di Indonesia, ya, cendekiawan muslim kalau bahasa kita lah. Kita nggak bisa sebut dia sebagai seorang ulama. Ketika mensikapi LGBT, ya, sedang maraknya LGBT, ya, padahal di beberapa negara yang tadinya menggaungkan bebas LGBT sekarang mulai memeranginya. Ya. Tidak ada seorang tokoh yang dia mengatakan kalau memang LGBT ini sama dengan kaumnya Nabi Lut, kalau memang LGBT ini dosa, maka tentunya Allah sudah menurunkan hujan batu dari atas langit. Subhanallah. Apa kita mau demikian? Kenapa kita tidak diadab oleh Allah jamaah? Karena ini salah satu doa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi 2-nya, yang 1 tidak. Salah satunya apa? Salah satunya agar supaya umat beliau itu tidak diadab sebagaimana umat-umat sebelumnya. Ya. Kalau seandainya Rasulullah tidak berdoa demikian, sudah habis nih umat jemaah. Berbagai macam dosa ada. Dosa-dosa umat-umat terdahulu itu ada semuanya pada umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khamr kah, zina kah, homoseksual kah, ya. Apalagi, ya, timbangan kah, tatfif, ya. Kalau beli pengennya lebih, kalau jual pengennya dikurangi. Ya. Mana yang nggak ada? Pasti di setiap pasar ada orang yang seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya, ya, yang terjadi, ya, pada umat-umat terdahulu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah siksa mereka. Nah, ini sebabnya jemaah sekalian rahimakumullah, mereka merasa aman dari siksa Allah. Sebab apa? Sebab karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan teguran atas kemaksiatan mereka. Sebenarnya bukan tidak memberikan teguran, tapi Allah ulur-ulur, ya. Perbuatan mereka itu Allah ulur-ulur. Sebab Allah sudah berikan berbagai macam bentuk hidayah. Bukan berarti Allah gak mampu yang memberikan taufik, ya, dengan wasilah dan dengan hikmah Allah tentunya. Dengan hikmah wasilah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya, sekali lagi, ya, Allah sudah berikan berbagai macam bentuk, ya, hidayah
bayan kepada seseorang tersebut, tapi dia tetap saja tidak mau mengambil hidayah tersebut. Ya, sehingga Allah justru jauhkan orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah merasa ujub dengan apa yang telah dia lakukan. Hati-hati penyakit ujub. Ya. Penyakit ujub itu jamaah lebih besar dosanya dibanding penyakit riya. Penyakit ujub dosanya lebih besar dibanding penyakit riya. Kenapa? Kalau riya itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba Allah yang lain, dengan yang lainnya, dia ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau ujub menyamakan Allah dengan diri sendiri, ya kan? Dia memuji dirinya sendiri. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ujub itu lebih besar dosanya dibanding riya. Ya, meskipun tidak sampai kepada syirik akbar, syirik besar, akan tetapi dosa ujub itu lebih besar daripada dosa riya. Ya. Merasa bangga, merasa mampu. Bisa sholat gua mampu nih. Padahal siapa yang memampukan? Allah. Bisa sedekah gua mampu nih. Siapa yang memampukan? Allah. Bisa haji gua mampu nih. Siapa yang memampukan? Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam satu peperangan, ya, perang Khandaq kalau enggak salah. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laulallah, kalau bukan karena Allah mahtadaina, kita enggak akan mungkin dapat petunjuk dari Allah. Wa ma shallaina, enggak mungkin kita bisa mengerjakan salat. Wa ma sumna, dan enggak mungkin kita bisa mengerjakan ibadah puasa. Semuanya karena Allah." Ya. Jangan merasa bangga dengan prestasi diri sendiri. Apalagi dalam urusan ibadah. Kalau bukan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan mampu jemaah. Enggak akan bisa. Ya. Jadi semua atas bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya, ya. Dalil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi ini menjadi apa? Menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Kemudian dalil yang berikutnya, yang ketiga, ya. Di sebuah hadis, ya. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya oleh para ulama, ya. Sebagian ulama ada yang menghasankannya, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala. Jadi pentingnya kita mengetahui, ya, tentang kesahihan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya kita ingin beribadah itu agar sesuai dengan keorisinal ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Kalau kita katakan bahwa ya enggak apa-apa sih hadis-hadis dhaif kita juga amalkan, enggak bisa. Atau ada yang mengatakan begini, enggak ada yang namanya hadis dhaif, yang namanya hadis ya bisa kita amalkan semua. Kata siapa? Enggak ada. Ya. Ada hadis-hadis dhaif, hadis lemah, bahkan hadis-hadis maudhu' pun ada. Ada semuanya. Makanya kewajiban kita untuk menuntut ilmu ya seperti itu, jemaah, agar supaya keorisinilan agama ini tetap terjaga dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Baik, sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada sahabat, seperti itu. Berarti ini perkataan sahabat tapi bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu. Nah, bunyinya apa? Bunyinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah wal amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu, ya. Nah, andaikan hadis ini ternyata lemah, ataupun bukan lemah, andaikan hadis ini ternyata mauquf, akan tetapi ini kan perkataan sahabat, perkataan sahabi,
Kalau perkataan sahabi maka dia masuk ke dalam athar jamaah. Dan perkataan sahabat jika tidak menyelisihi ajaran dari Allah dan Rasulnya, maka boleh bagi kita untuk kita ikuti. Ya, boleh bagi kita untuk kita ikuti, dan bahkan dalil-dalil para sahabat itu pun juga bisa dijadikan hujah. Bisa dijadikan hujah jika seandainya dalil-dalil tersebut ataupun perkataan-perkataan tersebut pun tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan memang termasuk dosa besar itu kan syirik kepada Allah. Dan kita pun dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Serta kita memang dilarang untuk merasa aman dari siksa Allah. Dampaknya apa? Ya, dampaknya itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dampaknya kita akan meremehkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.